Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Isnaini Safitri, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya akan mempresentasikan PDD UKTPT bidang pengajaran saya. Riwayat pendidikan dan pekerjaan saya, riwayat pendidikan saya lulus tahun 2003 dari D3 Prodi Kebidanan Sutomo. Selanjutnya pada tahun 2005 saya lulus dari D4 Bidan Pendidik Stikes Insan Unggul Surabaya. Tahun 2019 saya lulus dari Magister Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga dan tahun 2022 saya lulus dari Pendidikan Profesi Bidan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya memiliki riwayat pekerjaan sebagai tenaga kesehatan pada tahun 1993 hingga 1995 sebagai perawat di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Selanjutnya, saya bekerja menjadi bidan di desa di daerah terpencil di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2008, saya bekerja menjadi bidan di kelurahan. Pengalaman kerja saya sebagai dosen dimulai dari tahun 2009 di Stikes Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya yang saat ini menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Untuk PDD UKTPT pengajaran, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara saya dan mahasiswa, kemudian sistem penilaian mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah, asuhan kebidanan remaja, pranikah, dan prakonsepsi, deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah ini menjelaskan tentang KIE, persiapan kehamilan, screening pranikah, pemeriksaan tambahan untuk fertilitas, penilaian hasil pemeriksaan semen, lembar kurva, temperatur basal, instruksi penilaian hasil, pemeriksaan mukus serviks, tes Feren, uji pasca koitus, menilai hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, TORCH, hepatitis, kemudian HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Evidence base terkait asuhan pranikah, konsep fertilitas dan infertilitas, persiapan dan perencanaan kehamilan, psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan, kajian psikologis tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat, kajian psikologis tentang persiapan seorang ayah dan persiapan menjadi orang tua, screening prakonsepsi, konseling persiapan kehamilan, jarak ideal antara kehamilan, evidence base terkait asuhan prakonsepsi. Kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran lulusan dari Prodi S1 Kebidanan meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik. Selanjutnya, menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Pengetahuan yang diharapkan menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Untuk keterampilan umum, diharapkan lulusan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya, mampu melakukan evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri. Keterampilan khusus yang diharapkan mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi sarjana kebidanan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami dan memberikan KIE yang berhubungan dengan asuhan pranikah dan prakonsepsi secara mandiri dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, mampu menjelaskan konsep teoritis kebidanan terkait asuhan pranikah dan prakonsepsi secara mendalam. Yang ketiga, mampu menjelaskan evidence-based practice dalam praktek kebidanan terkait asuhan pranikah dan prakonsepsi secara mandiri. Yang keempat, mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah pranikah dan prakonsepsi secara mandiri dan bertanggung jawab atas dasar agama, moral, dan etika. Subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada remaja. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang konsep fertilitas dan infertilitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang screening masalah dan gangguan kesehatan sebelum hamil, konsep fertilitas dan infertilitas. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tata laksana korban kekerasan fisik dan seksual pada remaja. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami hasil pemeriksaan laboratorium. Yang keenam, mampu menjelaskan kajian psikologis tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan dan persiapan menjadi orang tua. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami perencanaan dan persiapan kehamilan sehat. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami deteksi dini, komplikasi gangguan atau masalah pada sistem reproduksi remaja. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami evidence base pada asuhan remaja pranikah dan asuhan prakonsepsi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang kehamilan yang tidak diharapkan. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan keluarga, dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami kehamilan artifisial. Untuk materi pembelajaran, saya akan menyampaikan mengenai perencanaan dan persiapan kehamilan sehat. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami perencanaan dan persiapan kehamilan sehat. Pada pertemuan ini, bahan kajian yang akan dibahas mengenai konseling pranikah, konseling masa sebelum hamil, perencanaan kehamilan dan persiapan menjadi orang tua, edukasi persiapan sebelum hamil dengan HIV/AIDS. Ini sumber referensi yang kami gunakan. Yang pertama, Code G. Endenstahl M. tahun 2011, Anatomy and Physiology for Midwife, e-book dari Elsevier Health Science. Kemudian Johnson R. and Taylor W. 2016, Skill for Midwifery Practice e-book dari Elsevier Health Science. Kemudian Marshall G. E. and Jackson K. tahun 2012, Midwife Practice, Critical Illness Complication and Emergency Casebook, McGraw-Hill Education. Yang keempat, Pincombe G. et al. tahun 2015, Midwifery e-book, Preparation for Practice dari Elsevier Health Science. Kemudian Kemenkes nomor 320 tahun 2022 tentang standar profesi bidan. Lalu Yati Isnaini S, Esti Puji R, Lailatul Qusul R, Siska Nurul A, Imanadatin tahun 2024. Hasil penelitian Analysis of Determinants of Infertility Among Women at In Vitro Fertilization Clinic in Surabaya yang dipublish di Healthcare in Low Resource Setting volume 12 nomor 3 yang dapat diakses di sini. Berikut cuplikan video saat kuliah di kelas pada mata kuliah asuhan kebidanan remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Yang videonya diunggah di Drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah kita pagi ini bertemu. Saya akan melanjutkan mata kuliah kita mengenai asuhan pranikah prakonsepsi. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali semua aktivitas kita pagi ini dengan berdoa. Semoga Allah
memudahkan semua urusan kita. Silakan Mbak Elvina dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari saya ulang kembali. Bapak sudah buka slogannya? Sudah Sudah, semua? Ibu. Sudah saya cek. Oke, semua Mbak Elvina, Mbak Intan, Mbak Lulu nih sudah lengkap. Nah, baik, untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan kita yang ke-9. Jadi saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Buke sebelumnya mengenai perencanaan dan persiapan kehamilan sehat. Seperti pembahasan yang sebelumnya, pada pertemuan kita kali ini sesuai dengan RPS, kita akan membahas mengenai konseling pranikah. Untuk konseling pranikah ini, tentu setiap pertemuan kita ada harapan yang ingin kita capai. Di mata kuliah pertemuan sebelumnya dengan Buke, perencanaan untuk kehamilan sehat, ya semuanya kan ini calon pengantin ya, walaupun nanti menunggu waktunya masing-masing. Nah, pada pertemuan kita kali ini harapannya Mbak-mbak bisa memberikan konseling, memahami perencanaan, persiapan kehamilan yang sehat. Nantinya sebagai bidan, semuanya akan memberikan konseling, bertemu dengan wanita sepanjang siklus daur hidupnya, utamanya pada fase ini adalah memberikan konseling mengenai pranikah, kemudian masa sebelum hamil, perencanaan kehamilan, termasuk persiapan menjadi orang tua. Persiapannya apa saja kalau mau menjadi orang tua? Secara mental, secara fisik, secara finansial. Nah, materi sebelumnya sudah disampaikan oleh Buke, persiapan untuk kehamilannya. Nah, kita juga akan membahas edukasi persiapan sebelum hamil dengan kasus HIV/AIDS. Seperti kita tahu, masalah HIV/AIDS ini masih menjadi seperti fenomena gunung es, karena bisa saja yang nampak kasusnya sedikit, tetapi sebenarnya pada kondisi yang real kasusnya cukup banyak, sehingga upaya untuk melakukan edukasi-edukasi yang berkaitan dengan ini, bagaimana kondisi persiapan kehamilan pada pasien HIV/AIDS juga akan kita bahas. Jadi materi kita akan membahas konseling pranikah, mulai dari definisinya, kemudian tujuannya, tahapan-tahapan konselingnya, termasuk bagaimana merencanakan untuk calon pengantin, buat calon pengantin. Materi sebelumnya Bapak juga sudah dapatkan materi komunikasi. Ya. Jadi materi komunikasi kemarin dapatnya baik komunikasi secara personal, komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Coba mungkin ada yang bisa memberikan saya evaluasi bagaimana mengenai komunikasi, perbedaan komunikasi yang dilakukan pada individu dan kelompok. Mungkin Mbak Mel bisa. Jadi materi yang sudah didapatkan sebelumnya lebih kita perdalam pada materi yang sekarang. Kemudian konseling prakonsepsi, perencanaan kehamilan, persiapan menjadi orang tua yang sehat. Mbak nanti akan memberikan KIP
dengan ini, termasuk edukasi khusus tadi. Ada kondisi-kondisi pasien dengan HIV/AIDS yang merencanakan kehamilan, masuk persalinan. Lalu kita akan mempraktekkan menerapkan simulasi konseling studi kasus dengan berbagai situasi. Jadi nanti kita coba prakteknya bagaimana memberikan edukasi ini. Kita sekarang ke definisi dari konseling pranikah. Jadi kalau secara definisi, konseling itu adalah proses pemberian edukasi, kemudian bimbingan, pendampingan pada calon pasangan, baik suami maupun istri. Beberapa di antara manfaat dari konseling pranikah, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi pemahaman tentang anatomi, fungsi organ reproduksi. Kalau wanita, siklus menstruasinya bagaimana, termasuk masalah kesuburan. Oke, jadi di sini masalah kesuburan itu juga menjadi masalah yang masih menjadi hal yang banyak terjadi di masyarakat. Masalah-masalah infertilitas seperti penelitian yang pernah saya lakukan mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kejadian infertilitas di salah satu rumah sakit di Surabaya. Itu ada faktor endometriosis, kemudian polikistik ovarium syndrome, termasuk bedah abdominal. Manfaat yang lain untuk kesiapan mental, konseling ini diberikan untuk memberikan kesiapan mental pada calon pengantin menghadapi konflik-konflik yang mungkin nantinya bisa terjadi, menjadi komunikasi yang efektif, termasuk manfaatnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab masing-masing. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilakukan secara luring atau daring. Saya memanfaatkan e-Sorogan untuk membantu proses perkuliahan. Jadi ini adalah tampilan e-Sorogan sebelum kita masuk. Kemudian pada saat masuk akan tampilan pertama yang muncul adalah ada hataman 1 ayat. Setelah ini selesai baru ke menu yang berikutnya. Presensi kehadiran mahasiswa juga bisa dilakukan melalui e-Sorogan ini. Untuk metode pembelajaran, pada mata kuliah asuhan kebidanan remaja, pranikah, dan prakonsepsi, metode yang digunakan tujuannya untuk mendorong keaktifan peserta didik dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, small group diskusi, dan studi kasus. Interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk mata kuliah ini dilakukan interaksi secara luring melalui tatap muka di kelas yang ada cuplikan video interaksi dengan mahasiswa saat perkuliahan. Dan bagaimana kita memberikan konseling pada calon pengantin. Mari kita membuat kelompok. Baik, setelah dilakukan diskusi, silakan perwakilan kelompok 1 untuk melakukan role play bagaimana memberikan konseling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvinda. Di sini saya akan melakukan konseling tentang hepatitis B. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan kehamilan pada setiap wanita dengan hepatitis B bisa tetap dilakukan. Tapi perlu persiapan khusus untuk melindungi ibu dan calon bayi. Boleh saya jelaskan lebih lanjut, Ibu? Baik, terima kasih Mbak Elvinda. Selanjutnya bagaimana kelompok 2? Bisa memberikan role play-nya? Baik, ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan untuk persiapan perkawinan ini salah satunya yakni mempersiapkan
meninggal harus dipikirkan mulai saat ini, dan juga untuk biaya persalinan sendiri. Kadang kan mungkin ada keadaan yang mengharuskan untuk saya dan biaya tambahan. Itu kurang lebihnya. Oke. Terima kasih untuk dua kelompok. Alhamdulillah materi hari ini telah kita selesaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Bapak bisa melakukan aplikasinya nanti pada saat melakukan praktek secara langsung. Saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sistem penilaian mata kuliah, ada 4 jenis penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan persentase 30%, kemudian tugas persentase 20%, UAS dan UTS masing-masing 25%. Untuk penilaian ujian tulis, menggunakan Google Form seperti ini, yang dapat diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, penilaian dari ujian tulis bisa kita ambil dari Google Form dengan skor yang sudah ada. Untuk penugasan, saya juga memanfaatkan Esorogan, jadi mahasiswa dapat mengupload tugas yang diberikan melalui Esorogan dengan tampilan seperti ini, dapat dideskripsikan tugasnya apa, kemudian dosen bisa memberikan komentar dari tugas yang sudah dikumpulkan, termasuk juga bisa memberikan penilaian. Nilai dapat ditarik dari Esorogan. Demikian penjelasan saya mengenai pengajaran pada PDD UKT-PT. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.